Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin Farhani, NIM 1902016071, kelas HKIP 3 UIN Wali Songo, Semarang. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah pembentukan UUD 1945. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, yang beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Junseikan nomor 2 bersama dengan ulang tahun Tenno Haika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji hanyalah janji. Penjajahan tetaplah penjajahan yang selalu lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan RI diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang kedua yaitu sejarah peralihan ke UUD 1945. Terbentuknya RIS tidak lepas dari dengan kedatangan Belanda ke Indonesia lewat agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer II, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia waktu itu. Bahkan sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah. Dikutip situs resmi Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pada saat terjadi agresi militer Belanda II, membuat pemerintah di Indonesia lumpuh meski tidak bubar secara resmi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Sahrudin Prawira Negara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat. Akhirnya pada 22 Desember 1949 di Sumatera pemerintah darurat dibentuk. Kemudian Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satunya lewat KMB. KMB yang digelar pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, tersebut berlangsung alot. Hasilnya terbentuknya RIS dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada RIS tanpa syarat apapun. Selanjutnya sejarah peralihan ke UUDS 1950. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata Indonesia harus mengalami beberapa peristiwa. Di antaranya kesepakatan konferensi meja bundar pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, di mana konferensi tersebut menyatakan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan menjadi RI serta menggunakan UUDS 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menentukan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.
Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga ke-71 DPR. Selanjutnya, sejarah kembalinya berlakunya UUD 1945. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menegaskan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tak bisa dilepaskan dari kegagalan konstituante membentuk sebuah UUD sementara 1950. Konstituante gagal mencapai kata sepakat karena tak ada satu kekuatan politik di konstituante. Namun ada juga yang menganggap Dekret 5 Juli lahir karena momentumnya pas untuk melontarkan gagasan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu dalam lampiran TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 disebutkan bahwa Dekret 5 Juli 1959 merupakan salah satu dari sumber tertib hukum. Ia menjadi sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945. Sejak 5 Juli 1959, ia dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan peraturan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa. Disebutkan pula bahwa meskipun Dekret 5 Juli 1959 itu merupakan tindakan darurat, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia. Terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilihan umum 1955 secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Dan yang terakhir yaitu latar belakang dilakukannya amandemen UUD 1945. Paling tidak ada 5 dasar pemikiran yang melatar belakangi perubahan UUD 1945. Yang pertama yaitu struktur ketatanegaraan terlalu tertumpu pada MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Kedua, terlalu besarnya kekuasaan eksekutif. Ketiga, adanya pasal-pasal luas dan multi-interpretatif. Keempat, banyak kewenangan presiden yang mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Kelima, rumusan UUD 1945 naskah asli tentang semangat penyelenggaraan negara tidak didukung. Pemberdayaan rakyat HAM dan otonomi daerah. Pernyataan sejarah menunjukkan UUD 1945 naskah asli hanya menghasilkan 2 format politik otoriter, yaitu demokrasi terpimpin dan orde baru. Adapun tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi, negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan tersebut sebagai respon tentunya reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan tersebut terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintah, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan UUD ternyata tidak dengan sendirinya menemukan daya saat berkonstitusi.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf.